Akhirnya yang kita tunggu-tunggu, semua proses yang sudah dilalui, yang sudah diurus oleh PSSI akhirnya selesai. Setelah sumpah WNI atas 3 pemain barunya, yaitu Emil Audero, Joe Pelupesi, dan Dean James. Mereka sudah disumpah WNI di KBRI Roma, Italia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman netizen dan warganet semuanya yang saya hormati, welcome back to channel Progress Football. Sebelum lanjut video ini, gue mengingatkan kepada kalian untuk menekan tombol like dan subscribe ya, untuk membantu perkembangan channel Progressive Football ini. Dengan disumpahnya 3 pemain ini, yaitu Emil Audero, Dean James, dan Joe Pelupesi, maka secara resmi 30 pemain yang akan dibawa melawan Australia dan Bahrain itu sudah lengkap. Tapi kemarin itu baru 27 pemain, dan yang 3-nya ini sampai tanggal 13 nanti akan diproses perpindahan federasi, yaitu Joe Pelupesi dan Dean James itu dari Belanda ke PSSI, dari KNVB ke PSSI, dan Emil Audero dari Italia ke PSSI. Tapi ini tanpa mengurangi 27 pemain itu, jadi hanya ketambahan 3, 27 pemain itu tetap, dan 3 pemain ini tambahannya, jadi pas membawa 30 pemain. Dan dengan kedalaman squad yang mendalam ini akan menguntungkan untuk timnas Indonesia, untuk Patrick Kluivert juga sebagai pelatih, Alex Pastoor sebagai asistennya, dan Dani Lansat sebagai asistennya juga. Ini mereka akan mendiskusikan siapa nanti yang akan menjadi starting 11-nya skuad timnas Indonesia. Yaitu yang kita tahu, ketiga pemain ini melakukan sumpah WNI ini, yaitu mereka setelah menjalani laga terakhir minggu ini ya. Seperti Emil Audero, dia sudah di Italia ya, yang sebelum melakukan sumpah ini, Emil Audero ini bertandang ke kandangnya Sampdoria, yang mana dengan skor 1-1. Terus ada Dean James yang melawan klubnya Kelvin Verdong, yaitu dengan kemenangan klubnya Dean James. Dan di sini Dean James mencetak gol, namun sayangnya Kelvin Verdong di pertandingan ini dia absen karena akumulasi kartu. Terus Joe Pelupesi yang bertanding di Belgia Pro League 2, yaitu Joe Pelupesi berhasil meraih kemenangan di pertandingan ini. Dan setelah melaksanakan pertandingannya, dua pemain ini, yaitu Joe Pelupesi, Dean James ini sudah langsung terbang ke Italia, sedangkan yang menunggu di Italia itu Emil Audero. Nah, dengan kedalaman skuad ini, seperti yang dibilang Pak Erick Thohir, yang tadinya rencana timnas Indonesia masuk Piala Dunia itu 2030, ini bisa dipercepat menjadi 2026. Yaitu kalau Pak Erick Thohir bilang, ini ada momentum kita punya momentum yang bagus untuk masuk Piala Dunia di 2026 dengan kedalaman skuad yang seperti ini. Apalagi kita hanya selisih 1 poin dengan Australia. Di kualifikasi Piala Dunia zona Asia hanya selisih 1 poin dengan Australia. Kalau kita bisa mengalahkan Australia nanti di Sydney, ini akan menjadi dampak yang besar buat poinnya timnas Indonesia. Seri saja sudah bagus melawan Australia kalau menurut gua pribadi, apalagi nanti kita bisa menang lawan Bahrain. Di situ kita habis-habisannya melawan Bahrain dan Cina. Ini jadi targetnya Pak Erick Thohir pribadi, PSSI juga. Ini memajukan fokusnya ke 2026 untuk masuk Piala Dunia karena kita punya momentum. Kalau kita tidak punya momentum, makanya PSSI membuat target 2030 atau enggak 2034. Tapi ada momentum ini ya dimanfaatkan sekalian. Karena kalau tidak dimanfaatkan dengan kita meraih kemenangan di Australia, ini kita hanya mimpi saja. Ya justru kita punya mimpi di Piala Dunia 2026. Ya ini langsung kita segerakan semuanya, kita usahakan. Toh walaupun nanti kita gagal di peringkat 2 masih ada playoff, tapi targetnya ya peringkat 2 dulu yang diutamakan. Karena dari peringkat 3 sampai peringkat 6 itu poinnya sama semua, yaitu 6 poin. Ini yang sangat ketat ya persaingannya di grup C ini. Berbeda dengan grup A dan grup B ini kurang begitu ketat, dan di grup C ini yang sangat berbeda di kualifikasi kali ini yaitu sangat ketat. Dari peringkat 3 sampai peringkat 6 mendapatkan 6 poin.
dengan kedalaman skuad ini nanti Joao Pelopessi berada di tengah diduetkan dengan Tom Haye, ini sangat bagus. Bagusnya itu dalam arti yang satu Tom Haye ini tipenya orkestrator, dan yang satunya ini benar-benar gelandang bertahan, mematikan pergerakan lawan, memotong pergerakan lawan. Dan Tom Haye fokus merubah ritme permainan, mengatur tempo, umpan-umpan silang yang akurat. Walaupun Joao Pelopessi ini sebagai pemutus pergerakan lawan, terus sebagai jangkar, pemain jangkar, tapi umpan-umpannya ini terbilang sangat akurat. Kalau kita lihat di pertandingan sebelum Sumpah WNI ini, Joao Pelopessi tetap bisa mengatur ritme, mengatur tempo tim tersebut dari bermain cepat hingga seolah-olah melakukan penguasaan bola untuk mencari celah kelemahan lawan. Jadi Joao Pelopessi dan Tom Haye ini sangat diharapkan di lini tengah. Kalau kita nanti di Australia ini bisa seri aja, ya sudah, ini kesempatan besar bagi kita. Sama-sama mendapatkan 7 poin, dan ini Bahrain dia sebelum ke Indonesia dia bertandang dulu ke Jepang. Ya ini kalau menurut gua ini sudah pasti kalah ya Bahrain. Dengan kekuatan dia yang guling-guling seperti itu, ya sudah pasti kalah. Karena apa? Jepang itu waktu di kandang Bahrain aja dengan skema guling-guling aja Jepang bisa bantai Bahrain 5-0. Nah ini Bahrain ke kandang Jepang. Nah seperti itu. Ya semoga aja yang ditargetkan PSSI, Pak Erick Thohir, dan yang kita harapkan sebagai pendukung timnas Indonesia ini benar-benar terwujud ya, masuk Piala Dunia 2026, karena semuanya sudah diupayakan, mulai dari naturalisasi pemain yang berdarah Indonesia ya. Terus kita sudah naturalisasi, mereka sudah WNI. Jangan bilang mereka apa orang bule, orang ini. Lihat saja rambut mereka hitam semua, tidak ada yang berwarna blonde itu tidak ada. Jadi mereka sudah warga negara Indonesia, mereka orang Indonesia membela timnas Indonesia. Jangan ada yang beranggapan timnas Indonesia sekarang diisinya bule-bule, jangan seperti itu. Ini membawa nama bangsa. Kita hilangkan semua anggapan-anggapan timnas Indonesia bule, itu sudah kita hilangkan. Mereka sudah menjadi WNI, kita harus support mereka, kita dukung timnas kita bersatu untuk timnas, jangan ada perpecahan lagi. Jangan dengarkan apa kata Bung Toel, terus si Akmal itu, Toel ngomong apa biarkan saja, Akmal ngomong apa biarkan saja. Yang ini kita support, dan ini menjadi tantangan Patrick Kluivert karena tanggal 18 pemain baru bisa lengkap, baru bisa kumpul semuanya tanggal 18 di Australia. Ini menjadi tantangan untuk Patrick Kluivert sendiri, yaitu untuk menyatukan visi misi, membangun chemistry dari awal. Walaupun sebelumnya dengan pelatih Sintayong mereka sudah punya chemistry, dan ketambahan 3 pemain ini otomatis menyatukan lagi. Dan Messi Hilgers dan Kevin Dix mungkin baru bermain satu kali ya. Ini chemistry-nya mungkin belum terbentuk ya. Semoga saja dengan pelatih baru chemistry-nya cepat terbentuk. Dan ini menjadi tantangannya nanti Patrick Kluivert, kita lihat dia menggunakan formasi apa, apakah sesuai dengan rencana di awal menggunakan total football atau bagaimana. Walaupun total football formasinya bisa apa aja, tapi permainan dia ini apakah benar-benar total football secara keseluruhan atau ada serangan balik cepat, menyesuaikan formasi lawan, menyesuaikan ritme pertandingannya bagaimana, apakah dari bertahan dulu terus dia langsung menggunakan serangan balik cepat, itu bisa saja. Jadi sepak bola zaman sekarang ini ya sudah berkembang, tidak paten seperti itu dulu, seperti misalnya zamannya Pep Guardiola, tiki taka terus. Jadi tidak ada perkembangannya. Makanya kalau Pep tiki taka terus kena counter attack-nya Jose Mourinho, yaitu ya sudah gelagapan pemainnya Barcelona dengan serangan baliknya cepat. Ya semoga saja nanti Patrick Kluivert ini bisa memberikan formasi yang ideal ya bagi timnas Indonesia. Terus tidak paten seperti itu terus, formasinya bisa berubah-berubah di dalam pertandingan, dan apalagi nanti ada Alex Pastur yang membantunya sebagai asistennya,
terus ada Dani Lanzat yang dikenal dua asistennya ini sangat sangat mempunyai nama besar lah di Belanda, mempunyai peran penting di klub-klub Belanda untuk menaikkan dari divisi 2 ke divisi utama Liga Belanda. Ini sangat kita tunggu racikannya dari 3 pelatih ini yang dikepalai oleh Patrick Kluivert. Semoga saja pemain cepat menyatu, tidak ada permasalahan. Insya Allah dari bahasa aman semuanya, bisa bahasa Inggris semua ini. Gue yakin bisa bahasa Inggris semua, tidak ada perpecahan di dalam tim, langsung nyatu, tidak ada perbedaan lokal pride lah, terus naturalisasi lah, nggak ada. Semua udah pemain timnas Indonesia, memakai seragam timnas Indonesia. Ini yang wajib kita dukung. Oke, sekian berita tentang proses sumpah WNI-nya 3 pemain baru timnas Indonesia. Gue Iqbal dari Progressive Football dan ciao.